Surat saya masih lapar. Semangat ya teman-teman ya. Bipro. Puji, luar biasa. Tepuk tangan dulu buat kita semua dong malam hari ini. Kita banget ya Kak, hampir 2 minggu nggak ketemu, libur lebaran. Iya. Pada akhirnya kita ketemu lagi. Benar. Kamu liburan kemana Kak? Saya mantai, jadi anak santai sedikit. Oke. Saya masuk. Sama-sama kan? Iya. Saya liburan ke kantor. Rajin sekali. Bukan budak korban. Nah, tapi hari ini kita setelah happy gitu, kita mau belajar lagi tentang satu kebenaran firman ya. Yes. Malam ini judulnya apa ini Kak? Kasih bermuka dua. Berat banget. Mukamu berapa muka? Mukaku satu. Berat kali ya mukanya lo berdua kayak gimana? Nah, tanpa perlu berlama-lama, kita mau panggil narasumber kita hari ini, Bapak Pendeta Wiono Ponco Haryo untuk masuk ke depan. Teman-teman, tepuk tangannya lebih meriah dong, yuk. Thank you. Bapak di sini, kami di sini. Selamat malam Pak Ponco. Malam. Sehat Pak? Sehat. Luar biasa ya Pak ya. Selalu harus sehat untuk Kemarin kita. liburan kemana nih Pak? Enggak kemana-mana. Di Surabaya aja Pak. Surabaya. Menikmati Surabaya yang sepi Yes, ya Pak. selalu Saya menikmati gitu. banget. Selalu. Saya orang Surabaya asli, jadi saya nggak perlu harus mudik atau apapun. Dan saya selalu enjoy kalau waktu lebaran itu dari pucuk dengan pucuk itu cuma 15 menit. Waduh. Saya bisa lewat jalan Maijen Sungkono sampai Hayar Muhammad waktu itu dengan kecepatan 80. Betul Pak. Luar biasa. Privilege saat lebaran. Benar Itu sekali. Surabaya saya kangen nih ya setiap tahunnya. Hanya 1 minggu tadi. 1 minggu lumayan tapi. Oke, yuk Ika silakan. Saya boleh Pak. memberikan dua komentar. Boleh Pak. Sebentar, karena Iya. ini begitu masuk di situ saya sudah berat sekali. Oh oke Pak, boleh. Sebelum Siap, itu Pak. biarlah beban yang satu ini saya lepaskan dulu Boleh ya. Pak, silakan. Yang pertama itu berkaitan dengan lagu. Sebetulnya saya waktu awal bertobat, saya sangat suka dengan lagu ini. Lagu ini kan lama kan dinyanyikan. Pujilah aku Tuhan. Pujilah aku Tuhan itu waktu aku suka sekali dengan nada dan suaranya pada waktu awal bertobat tahun 1992. Nanti saya tambahin dengan kata 1992 itu saya itu betul-betul merasakan proses itu terjadi, dan saya pikir proses itu terjadi cuma di awal-awal karena seseorang yang mengasihi Tuhan itu normalnya sama dengan semua ini. Saya juga sampai hari ini melihat untuk sebuah sikap dan sebagainya itu akhirnya semuanya perlu ujian. Bahkan kita belajar pun perlu ujian di hadapan Tuhan. Saya ternyata waktu merasakan begitu bagusnya, itu kan firman Tuhan sebetulnya dari Mazmur ya. Saya kena betul ya. Saya pikir apalagi saya sudah melayani dan saya sudah pikir bebas ya. Sudah lolos. Ternyata nggak sesimpel itu. Rasanya sebagian besar di Pro ini tahu persis ya. Sampai tahun lalu pun saya juga masih harus mengalami proses ujian itu, yaitu kalau kamu tak ya, minta balik anakmu, kamu masih mengasihi aku nggak? Ya, sebetulnya kalau saya mau cerita panjang sekali. Saya bersyukur setiap ujian yang Tuhan juga ya, lakukan. Saya selalu mendapatkan kekuatan untuk bisa melewatinya. Karena sekali lagi bukan saya tapi karena Tuhan yang memberikan. Sehingga arti firman Tuhan Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat Tanggung dalam dengan Dia yang memberikan kekuatan. Jadi nggak perlu ribut pada beratnya hidup. Sepanjang engkau bersama dengan Tuhan, engkau pasti akan melewatinya. Karena Tuhan kita punya Tuhan yang luar biasa. Lalu yang kedua itu bagi saya itu hari ini sangat spesial karena saya didampingi oleh ya dua kata
yaitu junior dan senior saya. Loh, kenapa kok junior? Karena tahun 1992 yang saya pada waktu itu bertobat, sekian bulan kemudian saya diperkenalkan melalui institusi yang saya sampai sekarang ada di sana, yaitu Ubaya. Ya, itu saya kenal ada mahasiswa yang spesial dan sebagainya. Dan waktu mahasiswa yang spesial itu kemudian, waduh, macam-macam hal. Saya akhirnya justru mahasiswa saya yang memperkenalkan kepada saya tentang bagaimana melayani Tuhan. Oleh sebab itu saya sebut dengan junior karena saya mahasiswa, tapi untuk pelayanan di Bethany, ya, beliau ini senior saya. Makanya pada waktu firman Tuhan yang waktu itu tentang membahas tentang anak yang harus saya relakan, itu tadi saya sampai mau berlelah-lelah untuk bikin rekaman khusus waktu itu. Ada yang ngikuti nggak? Waktu itu di ini deh. Wah, yang angkat tangan itu berarti ngikuti, yang lainnya domblong. Nanti tak minta ya dikirimi nanti channelnya yang waktu cerita itu. Yang bahkan waktu itu rekaman itu waktu dilakukan, beberapa orang itu justru komentar tentang rekaman itu, termasuk ceritanya. Karena waktu ya Tuhan pakai hamba Tuhan yang bukan dalam negeri, luar negeri ini, ya, karena tinggalnya sudah tidak lagi di Surabaya, itu menyampaikan itu powerful lebih daripada kalau saya sendiri. Ya. Nah, orang ini justru hari ini itu mendampingi saya hanya karena kemarin waktu di Perth posisinya itu dapat WA dari kepala suku. Jadi waktu saya kirimi ya mohon dukungan doa sebagai senior saya untuk pelayanan, itu sudah tahu gitu ya, dan janji akan datang dan berangkat betul ya, kami datang bersama-sama. Ini adalah hamba Tuhan yang saya rodok dredeg karena sebagai senior ya sudah keliling dunia macam-macam ya. Sekarang lagi memantau ya. Kalau biasanya saya dulu memantau ya bagaimana sebagai mahasiswa, sekarang saya dipantau sebagai pelayan Tuhan dengan ya senior ini. Tapi saya percaya ya, saya menganggap pertemuan ini indah sekali karena junior senior ini selalu bisa Tuhan pakai untuk semakin ya kita bersama-sama. Sejak tadi siang kita sudah bersama-sama ya, podo gak dalam kutip tidak sempat melakukan yang lain sampai nanti ini. Dan untuk acara ini itu mengorbankan undangan dari seseorang yang lebih senior lagi ya, nggak usah di kepo tahu bagaimana, tapi ya hanya karena mau hadir menemui saudara semua yang istimewa di tempat ini. Haleluya. Thank you Pak, sudah bersedia hadir malam hari ini Pak. Nah, sebelahnya lagi tahu. Oh iya, tahu banget. Ini kalau di YouTube itu kelihatan lengkap, gardor dengan ya. Kalau nggak ada beliau nanti nggak lengkap Pak biasanya. Nah, mantan mahasiswa saya juga kebetulan. Dan sekarang ini ada satu lagi mahasiswa saya S2 nih, lagi di sini nih, ya. Sebetulnya asalnya bukan dari Indonesia itu, ya betul ya, Timor Leste ya. Pakai paspor sudah nggak masuk Indonesia. Iya, ya. Saya juga nggak bayangkan ternyata ada di tempat ini. Dan dia sendiri kaget, saya sendiri kaget juga. Oh, ya, karena tahunya saya sebagai dosen di ya, program S2 di Ubaya gitu ya. Nah, sekarang saya sebagai hamba Tuhan, lengkap lah sudah. Luar biasa. Gak usah dikuliah lagi hari ini. Beda ya, beda tempat kok. Oke, buat teman-teman kami ingatkan dulu terlebih dahulu ya. Jadi tema malam ini adalah kasih bermuka dua. Buat teman-teman yang mungkin mau bertanya, nanti bisa ke nomor hotline kita yang di belakang ini ya teman-teman ya. Dicatat teman-teman. Atau di save aja. Jadi kalau minggu berikutnya talk show bisa tanya lagi. Benar sekali. Silakan Ika. Oke. Kasih bermuka dua. Sebelum mungkin orang-orang bingung gitu, di sini bingung gitu Pak. Maksudnya apa ya kasih bermuka dua? Mungkin sebelum lebih dalam kita bisa belajar dulu tentang definisi kasih yang benar itu seperti apa sih Pak? Ya.
Jujur aja, saya ini nggak ikut bikin judul ini. Syok ya Pak, syok. Iya, kok jadi bermuka dua sekarang gitu ya. Yang membuat siapa ini? Tolong katakan. Cuma Tangannya sendiri sih. saya akhirnya bisa membayangkan kalau kita itu tidak paham benar, maka kita berpikir memang kasih itu mukanya dua. Ya. Tapi saya menangkapnya gini, saya tidak membuat definisi macam-macam. Nanti saya minta tolong nanti bisa ditampilkan firman Tuhan. Ya, saya nggak nututi untuk baca semuanya, tapi firman Tuhan yang saya mau mulai ini itu nanti justru 2 Timotius, karena untuk memahami sisi yang lain ada dimensi yang banyak orang tanpa sadar, meskipun ya engkau di dunia yang sudah ya, dari keluarga rohani Kristen dan sebagainya, karena apa yang kita lakukan itu kita ketemu berbagai macam orang-orang yang tanpa sadar bisa memberikan pemahaman kita terhadap kasih itu sisi yang umum ini. Sisi yang umum itu istilah saya, ini sisi umum dan sisi firman Tuhan. Nah, tolong ditampilkan dulu. Ya, saya justru sengaja minta ditampilkan ini yang tidak dalam skenario. Saya tuh berdoa, ya apa ini caranya? Saya minta ditampilkan dulu itu 2 Timotius 3. Itu surat Paulus kepada murid yang dikasihi Timotius. Kemudian dia mengingatkan tentang hal ini pada Timotius. 2 Timotius 3 ayat 1. Sebetulnya kalau bisa lengkap itu sampai ayat 5. Tapi saya tidak mau menjelaskan karena ini punya penjelasan yang menarik sebetulnya. Ya. Mari kita baca ya, baca aja dulu ya. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ya. Lalu yang kedua, ayat yang kedua, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mari kita lihat hari terakhir masa sukar. Ya. Tapi kalau saya mengatakan bahwa kita ini beruntung karena kita berada di zaman yang selama ini tidak pernah ada perubahan perkembangan yang demikian hebatnya seperti masa sekarang ini. Generasi-generasi saya nggak tahu saudara kategori mana. Saya kalau lihat generasi saya itu saya rodok sedih karena saya masuk baby boomers ya saya. Ya. Habis baby boomers itu baru masuk generasi Z. Milenial. XY baru kemudian milenial. Ya, ya baru Z. Kalau salah. Dan yang terakhir itu alpha. Setelah Z kembali ke alpha. Ya, terus percaya aja nanti dicek ya. Karena saya baru membahas itu di berhadapan dengan mahasiswa baru waktu itu. Nah, tapi bukankah ini menjadi suatu realitas sekarang bahwa manusia itu ternyata tanpa sadar digiring untuk lebih fokus pada dirinya sendiri. Alkitab menggunakan kata cinta, bukan kasih lagi, supaya terbedakan. Lalu menjadi apa? Hamba uang. Tanpa sadar fokus kita itu terus menuju ke hal-hal yang bersifat materi. Padahal yang materi itu pasti sementara. Itu kita juga ada dasar firman-Nya. Nah, kalau diteruskan ini, mari kita lihat ada berapa macam nih. Mereka akan membual, ya, dan menyombongkan diri. 1, mereka akan menjadi pemfitnah. 2, mereka akan berontak terhadap orang tua. 3, tidak tahu berterima kasih. 4, tidak mempedulikan agama. Sebetulnya ini menarik untuk dibahas, bukan mempedulikan agamanya, ya, karena ini bukan agama yang dimaksud, ya. Terus yang kelima, tidak tahu mengasihi, ya, tidak mau berdamai. 6, suka menjelekkan orang. Pas toh? Betul ya? Tidak dapat mengangkat diri. 8, garang. 9, tidak suka yang baik. Saya tidak ngerti kok tidak suka yang baik. 10, terus ya, suka mengkhianat. 11, tidak berpikir panjang. 12, berlagak tahu. Ya, 13, dan lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Tuhan.
Egonya itu membuat dia lebih fokus pada dirinya daripada Tuhan. Nanti ini jadi acuan untuk diskusi yang berikutnya lagi. Ya, itu satu untuk saya gambarkan. Ya, ini bukan khotbah yang menjelaskan firman, tapi saya menggunakan firman untuk memancing. Ya, sebaliknya kalau kita lihat itu saya dapat titipan ya kasih yang harus saya jelaskan itu dari 1 Korintus 13. Kita buka 1 Korintus 13, baca aja. Ya. 1 Korintus 13. Untuk menjelaskan tentang sebenarnya definisi kasih ya itu tadi. Ya. Ini kok nggak muncul-muncul. Nah, bayangkan ayat pertama dimulai dengan sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat. Saya mau tanya, mana ada orang yang bisa berbahasa ya manusia semuanya dan bahasa apa? Malaikat. Tapi kalau aku tidak punya kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Oke, yang kedua, ayat yang kedua. Sekalipun aku mempunyai karunia bernubuat, aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Pinternya kayak apa ini? Sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, padahal iman sebesar sesalmi saja bisa mindahkan. Ada iman yang seperti itu. Saya nggak yakin kita hari ini bisa seperti begitu. Ya. Tapi jika aku tidak punya kasih, apa? Aku sama sekali tidak berguna. Ya, lanjutnya. Sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku. Saya mau tanya, siapa yang sanggup? Yang ada pada kita bagi-bagikan. Tidak. Coba bayangkan, hubungkan dengan tadi. Di akhir zaman, manusia mencintai diri sendiri dan apa? Diri yang bawah. Ya. Bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya. Tidak ada faedahnya. Meskipun dengan segala macam kehebatan yang tidak mungkin kita bisa lakukan. Tapi kalau saya ngomong gini, waduh Pak, ajur Pak ini semuanya. Disitulah kita mau belajar untuk supaya Tuhan itu terus di dalam kehidupan kita membuat kita bertumbuh. Di situ ayat 4. Nah baru di definisinya muncul sabar, apa? Murah hati. Murah hati itu tahu ya? Lawan katanya murah hati apa? Pelit toh. Ya. Kalau saya ngomong itu berarti kasih itu nggak ada hitungan. Ya, tidak cemburu. Ya. Arti cemburu di sini itu Pak berarti nggak boleh cemburu. Ya. Justru karena mengasihi cemburu, tapi cemburunya nggak sama dengan cemburu yang ini, yang dimaksud ini. Ya. Terus tidak apa? Memegahkan diri. Berarti kamu yang kalau sudah mau sesuatu untuk memegahkan, engkau sebetulnya ya, tidak lagi dalam kasih yang Tuhan maksudkan. Ya, tidak sombong. Lanjut. Ayat 5. Tidak melakukan yang tidak sopan. Please be careful. Ya, tidak mencari apa? Keuntungan diri sendiri. Coba pikir. Bagaimana kita berpikir berurusan dengan tidak mencari keuntungan sendiri, tidak pemarah. Ini salah satu pertanyaan yang akan banyak ditanyakan. Boleh marah enggak? Nanti ya? Aja Pak, dijawabnya. Itu nanti ya. Jangan sekarang Pak. Tidak menyimpan Pak kesalahan orang lain. Loh Pak, berarti kesalahan dia apa? Lupakan. Karena itu akan jadi racun. Ya. Kata toksik itu justru hati-hati karena itu berhubungan dengan ayat ini. Terus tidak bersukacita karena ketidakadilan. Ya. Tetapi sukacitanya karena apa? Kebenaran. Ya, kalau dunia saya mahasiswa, kalau temenmu ngerepek, ya kamu tidak ngerepek. Kamu merasa rugi atau justru bersukacita? Ya. Oke, itu kan nggak gampang. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu. Waduh, ini kalau saya jelaskan jadinya
khotbah tentang ini, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Lanjut lagi, ya, tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Itu bicara sesuatu yang pasti terjadi. Tapi kalau kita lihat, ya, ayat 9 ini, ya, sebab pengetahuan kita tidak lengkap, nubuat kita tidak sempurna. Lanjut lagi. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Kita mulai jelas. Oh, ternyata ada yang dibanggakan manusia yang hari ini bahkan dikejar-kejar, dianggap sebagai sesuatu status. Itu justru tidak sempurna. Itu akan lenyap. Ya. Lalu ditambahi lagi, ketika aku kanak-kanak, nah ini untuk menjadikan kita realistis. Aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, ya, berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang aku menjadi dewasa. Ini kan tanda apa? Oh, ada pengertian kasih kanak-kanak. Nah, sekarang kalau dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Kasih yang level kanak-kanak, yang mukanya di satu sisi itu mestinya sudah mulai, ya, bergeser. Lanjut. Ya. Nah, ini 2 ayat terakhir. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan yang tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan yang sempurna seperti aku sendiri dikenal. Wow, keren, ini mestinya ini dalam sekali. Tapi biarlah saya harus terus, kalau enggak habis waktunya nanti ini untuk talk show-nya. Ya. Demikian tinggal ketiga ini. Lalu setelah itu semua dirangkum, tinggal 3. Semuanya dirangkum, tinggal 3. Yaitu apa? Iman, pengharapan, dan kasih. Dan dari 3 ini yang paling besar, ya, kasih ternyata. Wow, keren. Ya. Tapi panitia masih nitipin 1 ayat lagi di belakang nanti. Ya, nanti. Nah, biarlah saya kalau ditanya tentang kasih, itulah kasih sesuai dengan firman Tuhan. Dan mari kita pelan-pelan membedakan. Yang tadi mukanya kita anggap 2, sebetulnya akhirnya sebenarnya kasih itu yang versi ini yang gampang kelihatan, yang gampang, ya, dipahami, kanak-kanak. Yang benar di hadapan Tuhan, yang sebelah, yang di sini, yang sebetulnya itulah kita harus belajar ke sana. Demikian pengertian tentang kasih yang saya, kalau ini saya sebetulnya nanti kalau di titik-titik tertentu, ya, saya butuh bantuan, saya mohon bantuan dari senior rohani, ya, Bapak Agus Gunawan yang bukan kebetulan mendampingi saya. Tuhan menyediakan pendamping yang luar biasa untuk supaya saya, ya, menjadi lengkap, ya. Tapi kalau tidak digerakkan, ya sudah, saya tanggung semuanya. Karena ada Tuhan yang memberikan kekuatan. Karena sudah basah tubuhnya, sudah gini-gini terus dari ini. Ya. Oke, silakan. Yuk. Coba kalau kita kan nanti teman-teman, jadi mungkin teman-teman kalau mengalami masalah kasih, ya, kasih ini kan sebenarnya kita alami di setiap aspek kehidupan kita, mungkin di pelayanan kita, di pekerjaan, di kehidupan di keluarga. Nah, nanti kalau mungkin teman-teman tergerak ada yang ingin menanyakan mengenai sesuatu yang berhubungan dengan kasih di lingkungan teman-teman sekalian, nggak apa-apa ya, langsung ditanyain aja ya. Jadi sekalian Pak Pojo nanti akan menjawab ya Pak, untuk yang seperti itu. Jadi ada studi kasus juga kalau teman-teman ada yang misalkan ingin semi curhat nanti gitu ya Kak. Aku udah sih. Jadi kalau bisa dirangkum kasih itu sebenarnya ini Anda jangan cuma nonton saja, ya. Anda diminta untuk merenungkan lalu dihubungkan dengan hal-hal personal, karena menurut saya kalau versinya itu selalu satu arah khotbah, nanti mirip dengan yang kita juga ikuti besok dan seterusnya. Mumpung saya butuh waktu berapa tahun untuk kembali ke sini. Lama sekali, ya. Pak. Karena itu please, ya, jangan sampai momen ini lewat
karena Anda cuma nonton saja terus nanti ngomongnya gini, saya nggak mau ya nanti ya setelah selesai saya dirubung, Pak aku tadi ini dan wis lewat saya ngomong gitu ya. Mumpung momennya di sini biar jadi berkat untuk semuanya. Karena kecuali kalau saudara memang bertanya sangat pribadi, sangat pribadi. Kalau enggak, biarlah ini jadi berkat untuk semua yang hadir di sini. Amin. Amin. Ya, oke, silakan ayo. Oke, Bapak, kita kan judulnya kasih bermuka dua ya Pak. Sebenarnya karena gini sih Pak, kalau kami berdua yang mungkin sebagai budak korporat nih Pak. Jadi kami mengalami yang namanya kok kasihan bener budak korporat itu bahasa gaulnya Pak sekarang. Anak-anak sekarang bilangnya Iya, begitu. budak korporat kami Pak. ya, sudah bucin, budak korporat. bukor bisa ya. Jadi kan mungkin di kehidupan itu sebenarnya kita mengalami kasih yang bermuka dua ini ya Pak. Secara mungkin sadar nggak sadar bahwa kadang ada kasih yang mungkin teman-teman kita ini tulus ke kita. Tapi ada juga yang pada akhirnya kasihnya jadi toksik gitu loh Pak. Jadi mungkin kasihnya itu mungkin ada withdrawnya, ada timbal balik. Transaksional. Yes, transaksional. Ya. Bagi saya kalau istilah transaksional itu bukan kasih, itu ego itu. Nah, ya, itu ya, bagaimana cara membedakannya Pak? Kadang kan begini Pak, mungkin kita tuh awalnya itu tanpa belakang, mungkin ya kayak saya sama Angel gitu ya, awalnya baik tapi lama-lama manusia gitu kadang aku ini sudah baik gitu. Tapi kalau dia itu cuek dingin ya, ini nggak ngomong masalah pasangan Pak ya, ini teman, ini beneran Tuh, teman. saya mau tanya balik sekarang, Iya. kira-kira pada pasangan bisa terjadi nggak? Sangat bisa. Ya itu dia, kalau engkau tidak ya, benar-benar di dalam kasih yang Tuhan ini, akhirnya engkau akan merasakan seolah-olah justru engkau yang tercemari. Nah, Padahal kasih yang benar itu justru kasih yang memberikan dampak. Persoalannya bukan dia terhadap kita, tapi kita bagaimana kepada orang-orang ini. Itu kekuatan itu dari Tuhan. Kalau saya pakai istilah terang dan gelap, begitu terang itu hadir, gelap itu sirna. Maka jadikanlah dirimu itu ada di dalam kasih yang benar. Memang saya kalau ngomong ini gak gampang. betul Pak. Ya, Mengikis tapi egonya yang agak kita memang berperang di dalam diri kita dengan ego kita yang hitungan, yang gak terima, yang bahkan juga ada unsur iri. Nah itu yang saya sebut dengan yang gak sempurna itu. Justru belajar lebih sungguh-sungguh melalui proses kita, termasuk acara ini. Kenapa kok saya sendiri juga nggak ikut andil untuk bikin topik ini tuh ya. Saya waktu itu suka diulang, wis doa mana yang ya muncul, lalu muncullah kasih yang bermuka dua ini. Ya kalau saya ditanya ya nggak apa-apa, karena saya mengalami proses seperti ini waktu saya di dalam institusi saya ya berada. Itu juga orang ini gak ngerti bahwa aku sudah melakukan yang baik. Kenapa kamu kok gitu? Hanya karena kamu itu kelihatannya gak suka kalau aku melakukan hal-hal yang lebih bagus daripada kamu. Kamu merasa terancam, kan gitu ininya gambarannya. Nah, merasa terancam lalu melakukan sesuatu yang gak sadar justru itu ya menyakiti diriku dan seterusnya. Nah, Pak bisa kroso sakit, tapi kasih itu yang membuat kita cepat sembuh. Kita tidak membiarkan. Yang repot itu kita itu ya sudah disakiti, kita enjoy dengan sakit itu untuk kita umumkan pada dunia ini loh, aku sakit, gitu loh. Yang kemudian seolah-olah ya itu semua itu membuat kita akan bisa lebih baik. Nggak akan membuat lebih baik. Yang ada adalah justru semakin banyak racun yang ya masuk, yang merusak kasih yang sudah Tuhan berikan di dalam diri kita. Nah itu ya Pak, mungkin kan gini, mungkin kita sebagai manusia ini kan lain-lain ya Pak. Keluarga juga salah satu yang membentuk kita nih di awal, untuk kita bagaimana mengasihi orang lain. Kalau sejujurnya kan mungkin keluarga dari awal Pak. Dari mana kan mungkin dari keluarga sendiri kita dari awalnya
belum mendapatkan pendidikan kasih yang benar itu tadi Pak, maksudnya tidak semua teman-teman kita ini punya dasar pemahaman kasih yang benar di awal gitu Pak. Nah kalau kayak gitu gimana Pak misalkan? Semoga penjelasan saya tidak tambah membuat tambah ruwet ya. Ya. Mungkin teman-teman Nah, kalau ada yang saya- tanya katakan boleh ya. Langsung nggak apa-apa ya. Saya sangat ini kalau nggak terus ini ngobrol terus ini di sini sampai selesai nanti ini ya. Saya gini, saya sangat percaya meskipun saya bukan dari keluarga Kristen, ya, saya sangat percaya hidup saya juga tidak dalam kebetulan yang kemudian saya jadi seperti begini. Jadi saya mau sampaikan pada semua orang di sini, nothing's wrong with your situation. Karena segala situasi itu Tuhan itu bisa buat untuk supaya kita itu dipakai bagi kehendak Tuhan. Bagi nanti firman Tuhan itu justru dinyatakan dalam kehidupan kita. Lalu kalau saya cerita ini nanti kapan-kapan ada waktunya diundang tuh. Senior saya ya yang akan cerita dari keluarga broken home. Tapi hari ini Tuhan pakai luar biasa. Kenapa? Karena melekat kepada Tuhan yang sempurna. Bukankah Yohanes 19 ngomong tentang melekat pada pokok anggur? Baru kita bisa berbuah. Nah, berarti apa? Sebetulnya diri kita sudah dalam kondisi masing-masing, keluarga, pendidikan dan sebagainya. Tapi waktu Tuhan bawa ke dalam ya, gereja dan sebagainya seperti sekarang ini, itu kesempatan bagi kita untuk Tuhan ya restorasi hidup kita seperti yang Tuhan mau nantinya. Nah, persoalannya adalah kita mau nggak, atau kita masih memaksakan melalui ego kita, lain tadi masih memaksakan Tuhan harus melakukan yang kita mau, karena memanfaatkan firman Tuhan yang kita anggap firman itu cocok dengan kita. Yaitu apa? Mintalah maka kamu diberi. Kan itu kan Yang menyenangkan. ya itu tadi. Padahal kita itu waktu kita melekat kepada Tuhan, apa yang kita minta pasti sesuai dengan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau dalam artian ego kita. Berarti tetap di awal kita harus melekat dulu ya Pak, karena setiap orang mungkin prosesnya kan beda-beda ya Pak. Nanti Ya. proses kehidupannya kan pasti tiap orang nggak akan sama ya, Nah, Pak. melekat itu ya prosesnya itu kalau saya membayangkan justru di situ setiap orang berbeda-beda, tapi ya lakonono dilakukan dengan konsekuen, maka kita akan melihat bagaimana orang yang bisa saja latar belakangnya yang ya buruk dan sebagainya, Tuhan bisa ubahkan. Semakin ya kita mau mengenal Tuhan dengan benar, semakin kita itu melihat bahwa tuh hidup kita berharga di mata Tuhan. Saya kasih contoh lagi ya, waktu Tuhan Yesus disalib, ada dua orang di kiri kanan, Ya. kondisinya sama jahatnya dan sebagainya sampai mereka disalib, betul ya? Tapi yang satunya olok-olok, padahal melihat yang sama, tapi ngolok-ngolok malah. Ya, yang satunya dia justru mau merendahkan diri untuk ini orang ini aku harus ya iman yang demikian ya simple gitu ya. Kalau ditanya, bukankah orang ini jahat seumur hidupnya? Tapi pasti pada waktu pernah di masa lalu dan kemudian pada waktu kesempatan terakhir dalam hidupnya, Tuhan beri kesempatan terakhir dan dia mau, sehingga dia waktu itu ngomong, cuma ingatlah aku kalau engkau itu kata-kata itu kalau nggak orang yang memiliki pengetahuan sebelumnya yang sudah dimasuk, tapi balik lagi kesadaran untuk mau yang itulah. Nah, pada waktu kita mengalami berbagai macam hal yang tidak kita maui, apakah kita mau back to the Bible, Christ? Itu baru kita mengalami kasih yang sesungguhnya. Sekali lagi, kalau ngomong gampang, tapi waktu proses, justru di situ engkau akan menemukan keindahan. Bagaimana Tuhan itu
punya rencana yang luar biasa, sehingga kita nggak nyanyi toh, kita nggak cuma ya itu tadi kita ngomong yes, aku kenal Tuhan yang benar itu yang kayak gitu. Poin pertamanya Kak, berarti harus dijalani prosesnya, karena setiap orang nggak akan sama ya teman-teman ya. Mungkin prosesnya yang satu kok kelihatannya enak terus, lebih gampang. Loh, nggak usah oleh yang enak terus juga. Lah Karena dia ada prosesnya nanti. Betul, kan tiap orang makanya Pak, tiap orang kan biasanya kalau orang Jawa tuh bilang apa Pak, sawang sinawang. Iya, betul. Jadi rumput tetangga selalu lebih hijau Ya, Pak, biasanya. betul. Oh kok dia enak dan lain sebagainya. Ada lagunya untuk dibandingin loh. Pak nanti jangan nyanyi loh Pak, nanti kan satu album ini Pak jadinya. Oke, yuk. Nah, ini kan mungkin juga kita kan sekarang mungkin lagi sering dengar ya Pak, kayak istilah toksik gitu Pak. Ya. Di paparan story. Betul. Nah ini ada pertanyaan dari teman jemaat juga Pak, minta tolong tim pulpen untuk ditampilkan. Wah, sudah keluar ya? Yes Pak, Wah, sesuai dengan permintaan Bapak. Berat. Bagaimana cara mengasihi orang tua yang toksik? Nah mungkin sedikit minta tolong sama teman yang tanya ya. Jadi toksiknya ini seperti apa ya? Jadi mungkin karena menurut pemahaman tiap orang sebenarnya toksik juga berbeda-beda ya. Mungkin Ya. cara mengasihinya atau bagaimana teman-teman nanti bisa sambil ini kan. Cuma Biar saya tangkap, ya. ya. Kalau keliru nanti diperbaiki Siap. ya. Ini lanjut langsung. Sebentar Kak, saya mau. Yang bahaya yang berat itu adalah justru orang dekat yang kemudian memberikan pengaruh. Yang kalau pengaruh itu buruk kita anggap toksik. Kenapa kok toksik? Karena ya orang itu dekat dan bisa memberikan sesuatu yang ya kalau kita itu menyikapinya salah atau bukan salah, beda, itu konsekuensinya menjadi berbeda. Lalu muncullah macam-macam yang namanya konflik. Ya, semoga kata-kata saya bisa dipahami dengan baik ya ini ya. Nah, lalu kita misalkan kalau kita menggunakan acuan firman Tuhan bahwa ini itu nggak sesuai dan sebagainya, kita bisa mengatakan itu toksik. Saya berharap arti toksik itu begitu. Nah, saya mau ingatkan pada semuanya di sini, ya, meskipun kita dari orang tua yang ya nggak benar, tapi rencana Tuhan untuk membuat kita ada di dalam kebenaran itu membuat kita ada di tempat ini dan seterusnya. Jadi jangan pernah meragukan. Justru yang benar itu adalah waktu kita betul-betul bertobat untuk Tuhan yang benar ini. Mereka akan melihat bahwa kita tidak lagi ya justru teracuni lagi, tapi kita membuat mereka melihat. Kalau saya pakai refleksikan kehidupan saya, ya saya memang punya keluarga yang punya tradisi yang bagus, mendidik anak dengan kasih dan sebagainya, plus disiplin yang luar biasa, itu betul. Ya, cuma saudara bisa bayangkan nggak, waktu mereka tahu bahwa saya baptis saja, itu sudah marahnya nggak karuan, dan seterusnya. Dan waktu marah saya cuma diam aja. Firman Tuhan mengatakan engkau harus menghormati orang tua, saya lakukan. Ya, memang ada prinsip-prinsip yang waktu prinsip itu saya lakukan selalu ya membuat tabrakan dan saya jadi ya dimarahi, diomeli, digoblok-goblokin, terserah, saya jalani terus. Kebetulan ini saya ngomong tentang keluarga, real ya. Bertahun-tahun yang saya kaget itu adalah pada suatu titik tertentu, tidak langsung memang. Nah, akhirnya memang langsung. Saya mulai mendengar, ya, bahwa setelah saya jadi Kristen, saya di mata mereka, selain saya tidak menjalankan ritual yang mereka minta, mereka tahu bahwa saya menjadi anak yang lebih baik. Mereka mengakui itu. Itu betul. Mereka mulai itu. Yang pada akhirnya ya, mama saya akhirnya ngomong, kamu sebetulnya sudah jadi anak yang sudah luar biasa bagus, cuma sayang kamu Kristen, kata-katanya gitu.
Terus saya ngomong, justru saya Kristen, pengikut Kristus, saya jadi seperti ini. Maksud saya sebutkan itu. Waktu awal sempat sakit hati nggak Pak dibilang kayak gitu Pak? Oh enggak, Kristus itu luar biasa. Membuat waktu skripsi itu malah saya dulu, wah, saya harus berhadapan untuk membuat diri saya jadi terang. Kan gitu, saya lakukan itu. Jadi harus dari diri sendiri dulu ya Pak? Kalau saya ditanya, loh bagaimana mereka akhirnya juga bisa begitu? No, saya kalau sederhanakan ini, normal, orang itu pasti takut mati. Dan orang yang benar tidak di dalam Tuhan, bagi mereka mati itu adalah sebuah hal yang menakutkan. Papa saya yang anti Kristen itu suatu saat nanya pada saya, dan kalau saya baru awal bertobat, belepotan saya menjelaskannya. Tapi waktu saya sudah diperlengkapi dengan berbagai macam, saya jawabnya mantap, goyang. Saya tahu persis goyang. Ya, ayo Pak, sekarang kalau mau berdoa. Saya nggak langsung berdoa. Berdoa itu ternyata membuat hatinya jauh lebih tenang dan seterusnya. Kalau saya ceritakan ini nanti bicara pertobatan nantinya, kembali pada kasih saja. Tapi mengapa kok saya bisa begitu? Kasih yang demikian, ya, di dalam Tuhan itu kasih itu bisa mengalahkan semua. Itu tadi 1 Korintus 13 itu betul real, betul. Jadi orang yang benar-benar dalam kasih itu nggak pernah goyang, nggak pernah hitungan. Wah kamu jahat, aku sudah berbuat baik. Enggak gitu lah. Nggak boleh transaksional lagi ya, tidak. Harus dari diri sendiri benar-benar punya kasih dulu yang tulus berarti ya Pak. Jadi kalau saya mengatakan orang tua yang toksik, misalkan itu, keluarga yang toksik, tenang aja, dengan kasih itu nanti akan membuat, ya, kan ada lagu loh, kasih mengubah dunia bahkan gitu ya. Itu bukan lagu dong, iya benar. Dan sekarang kalau dunia bisa begini, karena kasih ini tidak muncul dari orang-orang yang mengatakan dirinya Kristen, pengikut Kristus. Ya, oke. Oke, semoga bisa menjawab ya teman-teman yang pertanyaan tadi ya. Kemudian ada pertanyaan berikutnya, silakan. Saya minta tolong selain pertanyaan kalau ada yang mau komentar untuk mendukung yang nulis gitu loh, terus tanya terus gitu ya. Kalau mendukung ya betul Pak, gini tulis biar dibaca semua gitu juga. Atau kalau ada yang berbeda juga ngomong nggak apa-apa gitu ya. Ya pokoknya yang penting kita selalu harus ingat dalam Yesus kita bersaudara, gitu ya. Amin. Teman-teman mukanya jangan tegang dong, ini bahasnya kasih. Cuma dari saya lihat mukanya tegang semua kayak ini. Jadi teman-teman bahasnya kasih ya malam hari ini. Jadi banyaklah tersenyum. Terima kasih. Ini masih ada hubungannya sama yang ini berikutnya Pak, pertanyaan berikutnya Pak. Kalau tadi kan kita ngomong kalau orang tua toksik, kalau orang tua itu kan pasti masih apa ya, toksiknya mereka mungkin masih ada kasih ya sama anak soalnya. Tapi kalau ini sama orang lain gitu, kalau kita tahu orang itu jahat sama kita, apakah kita tetap harus mengasihi dia? Ini saya punya satu contoh kasus gitu. Jadi kayak bukan saya, teman saya. Ini benar teman saya, bukan saya. Iklan. Jadi dia itu di kantornya itu kayak apa ya? Temennya dia tuh kayak selalu menuduh gitu. Jadi kalau saya di depannya baik gitu, tapi ternyata di belakang tuh sama atasan dia dijelek-jelekan kayak gitu. Jadi sampai atasannya tuh marah kayak gitu. Atasan juga kayak yang memeriksa, pokoknya marah. Jadi dia tuh sampai sempat tanya gitu, maksudnya kalau aku disuruh mengasihi orang kayak gitu kayak gimana, dia bilang gitu. Aku itu semangkal, dia nggak semarah, dia tuh bilang gitu. Jadi mungkin bisa jadi sama gitu, maksudnya sama gitu Pak. Kalau kata batas itu menurut saya ya jangan membatasi kasih, ya jangan membatasi kasih. Tapi marilah kita juga harus bijak dalam menyikapi banyak hal. Kalau untuk keluarga, menurut saya memang lebih nggak ada syaratnya. Tapi untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, saya cuma mengatakan gini, di satu pihak kasih itu tidak terbatas, tapi di lain pihak, ya kita jangan jadi korbannya dia terus-menerus. Itu aja. Jadi kita itu harus menyikapi dengan bijak supaya kita nggak jadi korbannya dia. Karena ada orang-orang yang
menggunakan hal-hal itu untuk terus kemudian ini ya apa itu namanya? Jadi kita jadi korban akhirnya, gitu ya. Ya, itu aja. Ya, tapi jangan melakukan sesuatu yang mengingkari kasih yang seharusnya kita ya miliki, yang sebenarnya itu sudah sempurna. Jangan dikurangi dan dihilangkan malah, gitu loh. Ya, saya jadi teringat, pasti semua pernah dengar, bukan dengar, nonton kan hari ini kan banyak ya video pendek yang cepat-cepat itu ya. Short, Pak. Ya, yang saya masih ingat itu sama-sama kerja, orangnya mainan HP, yang kita kerja. Tahu-tahu dia lihat bosnya datang, tahu-tahu yang kita kerjakan di ini kan, diambil alih, lalu HP-nya dikasihkan kepada kita. Orang itu kaget gitu loh. Ya, kaget. Itu menurut saya itu bagus sekali untuk membuat kita jadi ini. Nah, terus orangnya akan ditegur dong. Maka orangnya dengan santainya HP-nya dibuat, dibiar gitu kan, itu ya. Ya, ini adalah salah satu contoh ya di hadapan bosnya, karena dia dimarahi gara-gara HP ini. Ya, dia harus ngomong konsekuen, HP-nya dibuat, dibiar. Yang punya, ya kan ketahuan, yang bengong kan dia. Ya, langsung ketahuan siapa. Nah, menurut saya itulah yang saya sebut dengan kasih itu punya, ya sekarang saya baru akhirnya yang saya sebut dengan muka dua itu bukan muka dua yang versi dunia, tapi kita harus cerdik. Seperti harus tulus gitu. Itu Tuhan menghendaki kita itu. Jadi mengekspresikan kasih itu juga tidak gitu loh. Harus pintar ya Pak. Iya. Boleh bucin. Nah, itu tadi bucin, bukor. Ya, kalau udah korporat nggak boleh juga. Kalau terlalu sulit untuk dipahami ya boleh nanya lebih lanjut ya. Karena saya berharap ini kan kelihatannya modelnya kan pinter-pinter, kalau saya kasih itu terus wow langsung deng. Muridnya Pak Ponco mungkin mau nanya juga, silakan. Karena iya, saya turun kasih mic ya. Iya. Oke. Nah, iya mungkin kalau kehidupan ini kan mungkin kalau pas kita enak gitu ya Pak Mas, kita lagi bahagia, pas kita segala sesuatu berjalan enak, mungkin kayak mengasihi orang, memaafkan orang itu gampang Pak. Tapi saat mungkin kita nggak baik-baik saja nih Pak, kayak gimana pada akhirnya mungkin ya tetap mengampuni. Tetap mengampuni harus tetap Pak. Mengasihi, tapi mengasihi ini bukan mengasihi dia. Mengasihi dalam artian kita itu tidak, karena kita punya kasih, kita tidak membuat diri kita membalas, membenci dan seterusnya. Enggak. Ya, mengasihi tetap dilakukan. Ya, memang kalau saya pakai istilah, kita sebenarnya kasihan pada orang yang tidak tahu diri. Itu kan orang yang tidak tahu diri. Kita sudah baik-baik, dia masih begitu. Kan itu. Kasihan orang itu. Justru ya, orang itu yang perlu dikasihani, bukan kita. Ya. Saya pakai kata-kata gini, semoga ini bisa dipahami. Orang tidak akan bisa memberikan yang tidak dia miliki. Jadi milikilah kasih yang benar, maka engkau akan menyikapi segala yang terjadi pada dirimu dengan kasih itu tadi, dan cukup kasih itu. Itu kalau saya kembalikan, itu penjelasannya di 1 Korintus 13 tadi. Ayat 1 dan 13 itu direnungkan balik semua ke sana. Jawabannya semua di situ ya. Di situ. Nah, kayak tadi Pak, sempat waktu Bapak menjelaskan yang 1 Korintus 13 itu kan ada mau nyinggung soal marah gitu ya. Oke. Ya benar, kasih itu sabar katanya. Tapi kalau orang bilang sabar itu tetap ada batasnya lah. Betul. Ya. Apalagi kalau betul paling banter dari siapa ya? apalagi kalau mama anak, itu sabar itu ada batasnya langsung rasanya. Nah, tapi kalau mama terhadap anak nggak ada batasnya. iya Pak, tapi Sampai ada anak satu belajar kuliah. Ya, Nah, walaupun ketawa-ketawa mama itu biasanya. ya oke. Terus Nah, apa?
Tapi ketika dan sering kalau kita kehilangan kesabaran itu pasti kita tuh cenderung marah gitu kan Pak. Ya itu respon yang awal biasanya. Nah, boleh marah? Kita marah. Boleh marah? Boleh. Wah, Paling banter mama yang di belakang itu kayaknya. Boleh, Mak. Cuma yang nggak boleh itu engkau terus marah-marah, lalu engkau tenggelam dalam kemarahan itu. Dua itu, ya. Kenapa kok marah-marah? Oh, jadi nggak membuat marah itu menjadi sebuah kebiasaan. Ya, marah itu harus ada sebabnya, dan sebabnya itu, ya, engkau harus bereskan dengan benar dalam waktu, ya, sesingkat-singkatnya. Sebenarnya saya gampang, Tuhan Yesus juga marah waktu melihat bait Allah, ya, dijadikan sarang penyamun, marah. Tapi saya yakin setelah itu ya tenang. Mahasiswa saya, ya, mantan mahasiswa pasti tahu, saya di kelas juga marah. Tapi setelah itu dalam waktu singkat, ya saya sudah normal. Marah kenapa? Supaya dia tahu ini sesuatu yang nggak, ya, bisa dibiarkan. Ini sesuatu yang jelas. Ada sesuatu yang kau sudah lewati, gitu, ya. Tapi setelah itu, ya, lalu kita kasih yang ada di dalam diri kita itu cukup untuk tidak membuat kita marah-marah atau terus tenggelam dalam kemarahan, sehingga tidak bisa mengampuni, tidak bisa melakukan firman Tuhan yang sebetulnya berhubungan dengan pengampunan itu. Itu sekali lagi memang nggak mudah, tapi itu harus pelajari dengan serius. Saya suka sekali dengan kata-kata, ya, dari Bapak Gembala, ya. Saya dapat kasih karunia untuk bisa sering mendengar, ya. Kalau saudara mungkin, makanya saya nggak tahu, alangkah baiknya waktu-waktu tertentu yang istimewa, yaitu Jumat Agung dan Natal, itu datang hadir ke Nginden untuk mendengarkan. Kalau nggak bisa paling tidak sering minggu, karena gembala pasti menyampaikan. Nah, saya kalau komentar gini, banyak orang kan komentar, gembala nggak bisa khotbah dan sebagainya. Nggak mau khotbah, tapi ya jangan menganggap nggak bisa ngomong dan seterusnya. Kalau saya mau sebutkan, karena kalau digerakkan ngomong itu, ya, itu kalau saudara dengarkan ulang-ulang, saudara akan lihat poinnya indah sekali. Nah, saya kebetulan memang banyak kesempatan dengerin, ya. Nah, kata-kata yang bagus tuh gini, itu sebenarnya saya sampaikan waktu saya di doa malam Nginden sekian minggu yang lalu. Saya ngomong gini, Tuhan itu menjawab doa. Itu kata-kata dari gembala gitu, ya. Tuhan itu menjawab doa. Waktu kita minta sabar dari Tuhan, Tuhan itu menghadirkan orang yang jengkelin. benar Pak. Ujilah aku Tuhan, langsung, kan Pak. nah. Karena tadi Bapak bilang ujilah aku Tuhan. Loh, ini kata-kata dari gembala, betul-betul. Tuhan itu mendatangkan orang yang jengkelin supaya kita itu di situ belajar. Ya, belum lulus, didatangin lagi, didatangin. Jadi kita sekarang ngerti, jangan cuma sekedar cerita. Mengapa kok dari Mesir ke Tanah perjanjian. Holy Land itu sampai 40 tahun? Ya karena nggak selesai-selesai. Ya, saya kebetulan beberapa minggu yang lalu, ya, baik di Citraland, di Juanda, saya pas digerakkan karena masa Paskah, saya membawakan tentang firman Simon dari Kirene. Ya, Kirene itu lebih jauh di Libya, tapi dia bisa datang ke Yerusalem, nggak sampai butuh. Kalau Mesir ke Yerusalem aja 40 tahun, dan iya kalau dari Kirene. Tapi balik lagi, dia bisa datang ke sana, bisa melewati proses dan sebagainya, sampai dia hanya ingin dekat sama Tuhan. Dan waktu dia berhadapan dengan Tuhan sendiri, memangnya waktu itu dia kenal? Belum kenal. Responnya yang membuat dia punya jalan hidup yang berbeda. Kasihnya untuk ketemu Tuhan tadi. Nah, ya. proses itu yang harus kita jalani, jalan. Tiap orang punya prosesnya masing-masing.
Ya. Mengingatkan lagi Pak, mohon maaf, mengingatkan lagi teman-teman yang mau nanya, jangan lupa ini ada hotline Bipro. Jangan-jangan ini sudah numpuk pertanyaannya. Iya Pak, ini sudah mulai menumpuk sebenarnya Pak. Ini sudah ada, Mumet minta tolong ditampilkan. Ini mulai ada studi kasus Pak, jadi mungkin sambil kita ditampilkan, minta tolong tim Mumet. Silakan. Bagaimana cara menyikapi hal ini? Saat di kerjaan kita dapat tuntutan dari kantor, misal kita harus berbohong. Apa yang harus kita lakukan? Ikut bohong atau jujur dengan resiko dipecat atau mendapat teguran dari kantor? Ada yang nah, kita bisa. Ada yang nah. Nah, itu berarti pengalaman real. Kalau saya, memang tidak sesimpel saya menjawab. Saya cuma mengatakan engkau harus bijak betul. Kalau engkau punya iman yang luar biasa, bahwa sikapmu itu adalah sikap yang betul-betul, ya, menunjukkan bahwa engkau adalah orang yang melakukan firman Tuhan, ya, ngomong yang jujur. Tapi jangan sampai, ya, engkau juga, ya, tidak berhikmah. Engkau jujur tapi mengorbankan banyak orang. Kalau dirimu saja yang korban, no problem. Percayalah, Tuhan punya cara untuk membuat dirimu yang benar di hadapan Tuhan. Itu Tuhan nanti punya cara untuk membereskan hidupmu dengan cara yang Tuhan mau. Karena saya tahu persis ada orang-orang tertentu yang karena dia prinsip kebenaran ini dia lakukan, tapi bijak sekali lagi, tidak mengorbankan ini, ya, orang banyak. Karena engkau kalau melakukan sesuatu yang mengorbankan orang banyak, ya, engkau nggak bijak. Memang kata bijak itu luas sekali. Makanya saya mengatakan, ya, Pak, kalau ada potensi itu, saya ngomong gampangan, ya, alangkah baiknya kita ngomong. Jangan minta saya untuk melakukan, karena kalau saya akan ngomong apa adanya. Jelas ya? Ya. Jadi jangan minta saya. Loh, karena itu kalau kamu tidak melakukan, kamu dipecat. Ya silakan pecat, no problem. Coba dirimu dong. Nangkep ya, ini ya semua ya. Lakukan itu. Prinsip itu kamu harus ngomong supaya mereka tahu. Ya. Karena kalau tidak, maka orang kadang-kadang menguji engkau dengan sikapmu itu. Ya. Kalau saya cerita ini banyak hal-hal lain yang bisa kita kembangkan, ya. Semoga saudara cukup jelas dengan apa yang saya sampaikan ini. Marilah kita punya prinsip. Yang prinsip itu kita harus pastikan. Yang disebut dengan engkau harus tulus seperti merpati, tapi engkau apa? Cerdik seperti ular. Itu bagian dari pemahaman kasih. Ya. Pak, itu tadi kan di dunia kerja ya Pak, ini ada di dunia pelayanan Pak, agak ini. Kalau mungkin kalau di dunia kerja mungkin karena kita dapat gaji dan lain sebagainya masih oke ya Pak, maksudnya kayak oke kita. Nah tapi kalau di dunia pelayanan ini kan agak berat ya Pak kita nih, maksudnya kayak kita komitmen kita dan lain sebagainya itu Pak, gimana Pak? Sebentar ya, saya tak kembali lagi ke ini di tempat kerja kita. Ya, saya mau selesaikan ini. Sekali lagi, ya, kalau engkau adalah orang yang istimewa dengan segala macam skill dan, ya, hal-hal yang engkau punyai, kalau engkau memang istimewa, ya, engkau akan diperhitungkan. Dan tidak semudah itu hanya karena perkara ini engkau akan dipecat, nggak mungkin, ya. Dan kalau engkau dipecat, saya pastikan kalau engkau percaya hidupmu di tangan Tuhan, Tuhan pasti punya cara. Tidak membiarkan engkau di tempat itu, karena Tuhan punya rencana yang lain. Saya punya beberapa contoh sebetulnya, yang kemudian Pak untung aku dipecat. Ya itulah dia, caranya Tuhan. Ya, jangan sampai kita tanpa sadar, lalu kemudian kita itu menjadi hamba uang. Ya, menjual, ya, prinsip kebenaran. Karena kita lebih melihat ada yang lain,
Ya. Saya mau ulangi cerita di Alkitab. Saya seringkali pakai contoh ini. Di Matius 19 itu ada orang muda yang kaya, hebat sekali. Tuhan Yesus cuma nguji simpel aja. Ya. Pada waktu dia diminta untuk melakukan firman Tuhan yang umum, jangan membunuh, jangan berzina, gitu ya. Dia mau aku sudah melakukan semuanya. Ya. Tapi waktu Tuhan ngomong, kalau engkau mau sempurna, apa yang Tuhan tantang? Kalau engkau mau sempurna di hadapanku, apa yang Tuhan tantang? Ya, pergi jual hartamu, apa? Berikan kepada orang miskin dan kembali ikut aku, betul ya? Saya mau tanya, apakah permintaan itu permintaan yang sulit bagi orang yang percaya, beriman, melakukan firman Tuhan? Kalau dia betul-betul percaya, saya tanya pada saudara pasti dengan mudah cepat. Bagi Tuhan gampang nggak? Kalau dia percaya kemudian Tuhan kembalikan? Ya, bisa, karena kita percaya Tuhan itu luar biasa. Tapi karena dia itu ternyata praktek saja secara umum, tapi waktu menyangkut egonya dia nggak bisa. Dia justru pergi. Berarti baik lagi, kelihatannya dia melakukan firman Tuhan, tapi ternyata fokusnya masih aku, bukan Tuhan. Gitu loh, ya. Nah, saya berharap saudara dalam menyikapi semua ini fokuslah pada Tuhan yang benar. Sekali lagi nggak gampang, tapi itulah ya kebenaran. Nah, ini ceritanya pelayanan. Betul. Saya mengatakan, ya, kalau kita bicara tentang pelayanan itu, ya, mestinya, idealnya, itu semua orang-orang yang ngerti firman, karena dia ada di dalam pelayanan. Tapi saya mau tanya, bukankah murid Tuhan Yesus 12 itu juga ada yang berkhianat? Betul. Jadi, ya jangan kaget. Kalau ada yang toksik seperti itu, ya, engkau nggak terima. Engkau nggak bisa mempersoalkan pelayanan kok begitu. Memang, ya, bukankah firman Tuhan sudah lengkap? Murid saja yang bersama-sama Tuhan Yesus itu bisa orientasinya keliru. Apalagi pelayanan yang nggak pernah lihat Tuhan Yesus, pasti lebih banyak. Tapi saya mau tekankan, apakah kita keracunan? Toksik itu apakah kita mau keracunan atau kita justru melewati racun itu? Firman Tuhan ngomong tentang minum racun itu nggak cuma minum racun beneran. Ini loh racun ini. Engkau akan bisa melewati. Gitu loh. Semoga lebih jelas ya. Ya, saya lihat mantuk-mantuk KB. Pak, Bapak ngomong gampang, Pak, prakteknya enggak banget. Bereskan hatimu dulu. Amsal 4 ayat 23. Apa itu? Jaga hatimu dengan selalu waspada, karena dari situ terpancar kehidupan. Engkau mau memancarkan kehidupan yang sesungguhnya, jaga hati. Berarti bisa dibilang kalau semua hal yang ada terjadi di sekitar kita, entah itu teman pelayanan, teman kerja dan lain-lain, itu memang diizinkan Tuhan supaya kasih kita tuh. Yes, lah keren ini. Thank you untuk mengingatkan ini. Itulah ujilah aku Tuhan, ya kan ya? Tuhan itu menjawab yang kita doakan. Waktu kita minta sabar, waktu kita Pak Aswin ngomong tentang sabar itu diberikan contoh orang yang bencekno tadi. Terus kemudian melihat saya ngomong, Tuhan menguji kasih Pak Ponco kepada Tuhan dengan anaknya diambil. Ya, saya ulangi lagi. Ya, semoga saudara tidak perlu harus alami. Ada hal-hal tertentu dalam hidup kita yang kita anggap istimewa, diambil. Ya, engkau marah, ya, atau engkau punya sikap, iya Tuhan, ini semua milikmu Tuhan. Ya, semua milik Tuhan. Kalau Tuhan mau ambil,
ya sudah, beri aku kekuatan untuk menjalaninya. Dan ternyata kasih dari Tuhan. Jadi waktu itu Pak Suno, Tuhan mau menguji apakah Pak Ponco mengasihi Tuhan. Saya nggak tahu tiba-tiba saya dapat topik ini, tapi saya bisa cerita ini untuk supaya saya hubungkan dengan apa yang sudah saya alami. Waktu anak saya diambil, apakah mengasihi? Itu disaksikan oleh Pak Hanan. Ya, pada hari itu peti, paginya saya masih membaptis. Kalau saudara hari ini belum dibaptis, ya besok saya waktunya baptis. Nggak bisa, terus saya nanti. Ya, ini kebetulan waktu saya. Tapi saya beritahu, waktu saya hadir di sana, itu ibu-ibu yang melayani itu menangis. Duh, Pak Ponco kok masih datang? Saya merinding sekali. Ya, memang tidak ini. Saya terngiang-ngiang pada waktu saya harus yang merawat anak saya yang sakit itu. Tiba-tiba anak saya ngomong, Papa tetap pelayanan. Sebetulnya heran. Ya, dia akan menyebutkan, olah ini heran. Sudah benar di hadapan Tuhan, tapi harus mengalami seperti ini. Tapi biarlah, ya, Papa, dia tiba-tiba menyebutkan masih 7 ayat 24. Itu ya 7:24 yang dasar. Ada dasar itu, ya, ada yang dasar dari batu, ada yang dasar dari pasir. Bangun dari batu, tetap pelayanan. Saya waktu ngomong cerita pada ibu-ibu itu, akhirnya ya, ibu-ibu itu tambah menangis lagi. Mari kita melayani bukan karena ya apa yang sesuai keinginan kita, tapi kita melayani karena Tuhan memberikan kasih. Yang kita itu melayaninya juga dengan kasih, tidak hitungan apapun. Dan saya berharap pada saudara, please, saudara di sini juga jangan cuma nonton. Saudara masuk ke hal-hal yang saudara nanti cek, ya, sebetulnya bagaimana Tuhan menghendaki apa yang saudara lakukan. Yang kemudian saudara nanti sadar bahwa itu adalah merupakan ya talenta atau karunia yang Tuhan berikan kepada saudara untuk saudara kerjakan. Bukankah dengan saya cerita tentang hal ini, karena saya sudah mengalami macam-macam, orang pasti tidak meragukan. Ya betul, Bapak sudah mengalami. Ya, Sabtu yang lalu saya kebetulan punya kesempatan 2 jam lebih ngobrol dengan Pak Hengki Setiawan yang melayani. Saya kaget sekali, bahkan saya dipeseni ya, untuk menyampaikan firman Tuhan yang berhubungan dengan Yohanes 3 ayat 16. Terus saya bacakan, Pak Hengki Setiawan yang nangis waktu saya ya ngomong tentang bagaimana Pak Hengki Setiawan menguatkan bahwa ya, bagaimana Tuhan menyerahkan anaknya. Ya, itu betul-betul saya juga belajar untuk menyerahkan itu. Ya, hari ini adalah hari ke-206. Saya masih ngitung anak saya pergi. Beberapa minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu tepatnya, tepat 2 minggu yang lalu, itu dia ulang tahun ke-18 kalau dia masih ada. Dan hari itu istri saya sampai matanya bengkak. Mengapa? Karena dapat link, yang link itu ya, nanti kalau saudara memang betul-betul kepo, saya berikan linknya. Sebenarnya bahan sudah saya beri. Ya sampai beberapa hari yang lalu masih ada nambah. Saya nggak ngerti, orang-orang muda itu kok bisa bikin platform yang siapapun yang mau komentar bisa masukkan di situ, nambah terus. Yang orang, saya sampai mikir, anak saya melakukan apa ya? Kok bisa orang itu masih mengenang dia, meskipun dia sudah nggak ada? Ya, akhirnya hidup itu bukan tentang panjangnya. Hidup itu tentang impact yang saudara ya kerjakan.
sesuai dengan kehendak Tuhan. Salah satu yang ada di link itu nulis begini, kamu ya adalah orang yang begitu menyenangkan untuk hidupku yang nggak enak. Jadi kalau kamu sekarang ada di sana, aku sudah kehilangan. Kamu sudah di sana, aku pengen ya kamu menyediakan tempat untuk supaya aku nanti ketemu kamu lagi. Orang ini paling tidak satu, dia sangat yakin ya, anak saya Ola ini sudah bersama dengan Tuhan, dan dia juga ingin supaya dia bersama. Padahal ya ini adalah sebuah dimensi yang kita tidak bisa bayangkan. Tapi saya percaya orang ini itu paham tentang arti hidup dan seterusnya, yang kemudian dia bisa ya mendapatkan pemahaman yang begitu dalam tentang kehidupan. Saya percaya mungkin orang ini pada waktu sebelumnya dia mengalami banyak kepahitan. Ya dari kata-katanya kelihatan. Tapi sekali lagi, bukankah kita semua itu mengalami proses yang juga melalui kepahitan? Justru melalui kepahitan itu kita bisa menghargai yang baik, yang manis, kan gitu. Mari kita jalani proses itu. Ya, kalau saya diminta untuk membuat ya, rangkuman, konklusi nomor 1, ya, saudara semua tidak ada yang salah. Jangan pernah berpikir dia kok enak, saya kok begini. Jangan. Mari kita sadari nothing is wrong with you, ya, or the others. Sudah, jangan persoalkan orang lain. Fokuslah pada apa yang Tuhan mau dengan kondisimu seperti itu, untuk engkau berjalan di dalam rencana Tuhan. Jadi yang kedua poin saya adalah milikilah respon yang benar. Dan untuk merespon yang benar, engkau harus ada di dalam kasih Tuhan. Harus ada di dalam kasih Tuhan yang sempurna, sehingga engkau bisa mengampuni, engkau bisa ya membuat hal-hal yang manusia normal itu sulit. Kok bisa begitu? Justru di situ. Ya, sebetulnya saya mau cerita lagi, tapi biar karena sudah dikonklusi, saya harus bergerak. Dan yang ketiga, apa yang menjadi respon kita itu biarlah jadi dampak yang baik. Sehingga saya ulangi lagi, bukan lamanya. Manusia mengukur keberhasilan kehidupan itu dari lamanya, dari banyaknya kekayaan dan seterusnya. No. Ya, kalau saya selalu ngomong gini, kalau engkau hari ini lagi ngejar-ngejar berapa banyak view, berapa banyak subscriber, ya, berapa banyak like, ya, it's okay. Tapi tidak berarti like yang lebih banyak itu menjamin engkau hidup lebih baik, lebih benar. Karena engkau butuh cuma satu like dari Tuhan Yesus Kristus. Yes, thank you Bapak. Haleluya, terima kasih. Teman-teman terberkati malam ini. Mohon maaf Bapak, ini karena durasi waktu. Saya tadi sudah ditegur terus sama tim SM yang di belakang. Jamnya udah diketok-ketok dari tadi Pak. Jadi teman-teman terima kasih banyak buat partisipasinya malam hari ini, buat pertanyaannya. Mohon maaf kalau mungkin banyak yang belum bisa. Ya mohon maaf, nanti seri lanjut aja. Seri lanjut, mohon nanti maaf ya. kita sharing lagi tentang kasih ini ya, nanti ada kelanjutannya mungkin. Yang lain pun juga gak apa-apa. Siap, Pak. Pokoknya saya siap pokoknya. Yes, siap Bapak. Terima kasih teman.